Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat. Perkenalkan, saya Febriana Mukhtar, STP MKes, dosen pada Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Gizi Kuliner. Mata kuliah Gizi Kuliner ini diampu oleh 3 orang dosen, salah satunya adalah saya, sekaligus sebagai dosen penanggung jawab. Mata kuliah Gizi Kuliner ini berbobot 4 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang dibawakan pada semester genap, tepatnya semester 4. Mata kuliah ini dibawakan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali tatap muka dan 2 pertemuan lainnya adalah pelaksanaan ujian, yaitu pada pertemuan ke-8 untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mengajarkan tentang ilmu seni mengolah bahan makanan dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu gizi, dimulai dari proses pemilihan bahan makanan, persiapan, pengolahan, dan penyajian secara menarik disertai garnish sehingga makanan menjadi menarik dan menggugah selera makan. Mata kuliah ini juga mempelajari pengembangan dan memodifikasi resep-resep kudapan atau makanan kecil, minuman, menu Indonesia, Oriental, kontinental, dan fusion cuisine yang merupakan tren kuliner terkini. Adapun capaian mata kuliah setelah mengikuti mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan yang pertama dapat menganalisis prinsip-prinsip dasar gizi dengan kuliner dan aplikasi praktis pada pengolahannya. Yang kedua, mampu menerapkan teknik pengolahan bahan makanan dan menyajikan makanan secara tepat, bergizi, dan menarik. Ketiga, mampu mengembangkan dan memodifikasi resep-resep kudapan atau makanan kecil dan minuman, menyusun menu dan memodifikasi resep-resep menu Indonesia, Oriental, dan kontinental, serta yang kelima, mampu mengembangkan menu dengan prinsip fusion cuisine. Nah, untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri atas 14 materi. Yang pertama adalah konsep dasar gizi kuliner, kemudian yang kedua peralatan penyelenggaraan gizi kuliner, kemudian yang ketiga teknik pengolahan bahan makanan, yang keempat penyajian bahan makanan, kemudian yang kelima pengembangan standar resep masakan, kemudian yang keenam adalah kudapan atau makanan kecil, kemudian ketujuh minuman, kedelapan menu peristiwa khusus, yang kesembilan menu Indonesia, kemudian ke-10 pengolahan lauk nabati dan hewani, yang ke-11 pengolahan buah dan sayur, kemudian yang ke-12 menu Oriental, yang ke-13 menu kontinental, dan 14 fusion cuisine. Nah, untuk mode perkuliahan, pada semua pertemuan saya awali dengan salam pembuka, kemudian akan mereview materi sebelumnya, atau jika ada pertanyaan yang sebelumnya disampaikan kepada saya melalui chat WhatsApp, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian penyampaian materi kuliah, kemudian tanya jawab yang dilakukan oleh saya, apakah saya mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa ataupun saya mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya terkait materi kuliah yang saya bawakan. Kemudian jika ada tugas, saya akan menyampaikan tugas, dan terakhir adalah menutup perkuliahan. Penyampaian materi kuliah itu saya lakukan dengan ceramah yang menggunakan slide presentasi atau PowerPoint. Nah, adapun materi-materi kuliah itu bersumber dari beberapa buku ajar yang terkait dengan
gizi kuliner. Kemudian juga saya mengambilnya dari beberapa jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional yang terkait dengan topik mata kuliah ini. Juga saya ambil dari hasil-hasil penelitian dan hasil pengabdian yang telah saya lakukan. Nah, untuk teknik diskusi saya lakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk di dalam kelas, mahasiswa saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Adapun di luar kelas, saya mempersilahkan mereka untuk menchat dengan cara mereka dikoordinasi oleh ketua tingkat. Ketua tingkat akan mengumpulkan pertanyaan teman-temannya, kemudian akan meneruskan kepada saya melalui chat WhatsApp. Nah, untuk penilaian di sini ada beberapa komponen penilaian yang terdiri dari keaktifan di kelas sebanyak 10%, tugas sebanyak 10%, kemudian UTS 25%, dan ujian akhir semester 35%, dan praktikum sebanyak 20%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait PDD UKT-PT untuk mata kuliah gizi kuliner. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Oke, jadi alhamdulillah baik, sehat sehingga bisa masuk ke kelas hari ini. Terima kasih untuk Keting yang sudah mengatur kelas untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kudapan atau makanan kecil yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi walaupun hari ini kita membahas tentang makanan kecil, tetapi semangat kita tidak boleh kecil. Ya. Oke, sebelum Ibu melanjutkan materi untuk kudapan ini, kita mereview sedikit tentang gizi kuliner, ya, apa pengertiannya? Siapa yang bisa? Itu. Oke, silakan. Untuk gizi kuliner sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan tentunya nutrisi yang ada dalam makanan itu sendiri. Nah, kenapa kita sebagai seorang calon ahli gizi harus mempelajari gizi kuliner? Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam kuliner. Tapi mungkin kalau kita lihat dari segi secara langsung, untuk pengolahannya masih ada beberapa teknik yang bisa dibilang mungkin belum sesuai dengan pengaplikasian ilmu gizi. Ada juga mungkin campuran bahannya juga mungkin belum sesuai untuk dikonsumsi dari segi kesehatan, sehingga kita harus lebih memahami tentang gizi kuliner untuk memperbaiki teknik masak dan nutrisi yang ada dalam sebuah makanan. Itu saja mungkin. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Yang di belakang dulu, tadi di depan, silakan di belakang. Baik, menurut saya gizi kuliner itu seni mengolah bahan makanan, dimulai dari memilih bahan makanan, mempersiapkan, memasak dengan benar serta menyajikan hidangan yang menarik. Oke, terima kasih. Ibu lengkapi dari apa yang kalian sudah utarakan. Jadi khususnya kalau kuliner itu adalah seni memasak. Ya, jadi dalam suatu proses pengolahan makanan tidak hanya sekedar kita mencampurkan bahan A, bahan B untuk kemudian kita memasak. Tetapi mulai dari pemilihan bahan makanan, kemudian persiapannya di sini maksudnya mulai dari pemotongannya, pengupasannya, pencuciannya, ya, itu dilakukan dengan tepat. Kemudian dilanjutkan dengan proses memasaknya. Kita menggunakan metode apa yang tepat untuk menghasilkan suatu jenis makanan. Kemudian terakhir adalah bagaimana penyajiannya. Walaupun makanan tersebut enak, tetapi kalau misalnya penyajiannya tidak menarik, biasanya orang tidak akan timbul selera untuk mencobanya. Nah, jadi mulai dari pemilihan makanan sampai dengan penyajian itu harus ada unsur-unsur seninya. Ya. Nah, bagaimana dengan gizi? Nah, dalam praktek-praktek tersebut diterapkan kaidah-kaidah ilmu gizi. Nah, misalnya bagaimana? Misalnya proses pencucian.
Nah, kita harus lebih detail. Misalnya di sayuran jenis A. Nah, itu kan di sayur-sayuran ada vitamin, ada mineral. Bagaimana sifat vitamin yang ada di situ? Misalnya larut dalam air. Nah, sehingga untuk persiapannya bagaimana? Apakah dipotong lebih dulu baru dicuci, atau dicuci lebih dulu baru dipotong? Sehingga bisa meminimalkan kehilangan zat-zat gizi dari proses preparasi kita, dari proses persiapan kita. Jadi seni memasak yang di dalamnya diterapkan kaidah-kaidah ilmu gizi. Nah, jadi seperti itu, konsepnya seperti itu. Nah, untuk kudapan sendiri itu bisa kita aplikasikan seperti itu. Nah, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mensubstitusi. Substitusi ini artinya kita mengganti bahan yang digunakan dengan bahan yang lain. Kemungkinan bahan ini misalnya tepung terigu. Ya, orang-orang tertentu dia tidak bisa mengkonsumsi tepung terigu karena misalnya menderita alergi terhadap gluten. Nah, sehingga kita ganti dengan tepung jenis lainnya. Entah itu tapioka atau misalnya tepung yang banyak di Kendari, misalnya tepung sagu. Ya. Nah, itu adalah substitusi, mengganti dari dari bahan yang lain dengan bahan yang berbeda. Dengan cara nutrifikasi. Nah, ini adalah menambahkan satu atau lebih zat gizi pada suatu jenis produk makanan tertentu. Di sini Ibu beri contoh, ini adalah hasil kegiatan pengabdian yang Ibu lakukan dan tim dengan Ibu Salma, Ibu Ruia di Konsel di Moramo. Ini adalah brownies. Brownies yang tadinya menggunakan gula pasir, kemudian kita ganti dengan gula merah. Nah, ternyata karakteristik aromanya itu lebih enak dengan gula merah, ya, khas. Kemudian kita tambahkan kelor, kemudian kita tambahkan gonat bulu babi. Nah, kan kebetulan tempat pengabdiannya itu adalah di wilayah pesisir. Nah, sehingga potensi lokal yang sangat minim digunakan itu bisa diaplikasikan ke dalam bahan makanan ini dan bisa digunakan untuk intervensi kepada di masalah-masalah gizi. Misalnya ibu hamil yang kek atau kemudian balita-balita yang mengalami undernutrition. Hanya diolah secara sederhana tetapi tidak digunakan dalam pengolahan makanan sehingga orang yang tidak terbiasa mengkonsumsi gonat bulu babi itu tidak suka. Nah, tetapi dengan pengaplikasian di bahan makan di proses pengolahan makanan, dalam hal ini pembuatan kudapan, itu orang bisa mengkonsumsinya. Nah, jadi seperti itu. Di sini kemudian selanjutnya, nah ini adalah puding ubi jalar. Pesisir itu umbi-umbian banyak, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Hanya dimakan dengan metode perebusan atau misalnya dibuat kolak atau digoreng. Nah, tapi dengan pengembangan resep itu bisa menjadi berbagai macam aneka makanan. Ya, nah, contohnya misalnya apa? Kalau dari asal kalian, contohnya apa? Yang bisa digantikan, yang bisa dinutrifikasi. Produknya, contoh produknya. Puding labu. Ya, kemudian apa lagi? Nah, cucur. Wajik. Meningkatkan karakteristik dari kudapan yang ada yang biasa kita konsumsi sehari-hari sehingga menjadi lebih bergizi, ya, seperti itu. Penelitian lainnya ini stik uwi. Ibu membuat gluten free snack, jadi snack bebas gluten, ya. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang tidak bisa mengkonsumsi yang berasal dari tepung terigu. Jadi biasanya akan bermasalah pada pencernaannya atau alergi terhadap gluten. Nah, jadi kita yang biasa ini Ibu ambilnya berawal dari resep dasar stik keju. Nah, stik keju itu kan dibuat dari tepung terigu. Tapi Ibu mencoba memodifikasi perbandingan antara tepung tapioka dengan uwi. Uwi itu opa. Kalau di daerah Buton Utara ada
opa, ya. Kemudian di daerah Wakatobi juga ada opa. Nah, hanya kalau opa yang di Wakatobi itu namanya Uwi, ya, tetapi satu family mereka. Kemudian kalau yang di Ebutan Utara, opa yang kecil-kecil, kalau di Indonesia itu namanya Gembili. Kalau yang di Wakatobi itu kan biasanya besar-besar, ya, kemudian agak berlendir, kemudian berwarna putih keunguan. Nah, sedangkan kalau di karakteristik umbi yang di Buton Utara itu biasanya putih, ya, dan kecil-kecil, ukurannya lebih kecil. Nah, itu. Dan umbi ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, jadi dengan pengaplikasian pada proses pada pembuatan kudapan ini kita bisa memanfaatkan. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ya. Jadi adanya mata kuliah ini, silakan kalian mengembangkan ide-ide yang kalian bisa peroleh dari makanan yang sering kalian konsumsi. Entah itu makanan pokok atau makanan foodsilnya, jadi menggunakan konsentrasi 30%, kemudian 40%. Jadi kalau ini maksudnya, kalau misalnya menggunakan tepung tapioka 100 gram, berarti 30% dari 100 gram itu menggunakan uwi. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada Ibu lanjut. Untuk pengertian makanan kecil, jadi makanan kecil atau kudapan yang biasa dihidangkan bersama minuman, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk acara khusus. Nah, jadi kalau keperluan sehari-hari biasanya kan di antara jeda makanan utama. Ya, misalnya antara makan siang, antara makan setelah makan pagi menuju makan siang, kemudian makan siang ke makan malam. Ya, nah, atau misalnya di acara khusus. Nah, seperti tadi yang Ibu sebut, yang kalian sebutkan cucur. Nah, itu kan di acara khusus selalu makanan kecil memiliki ciri khas. Ya, yang pertama disajikan dengan minuman dingin atau panas. Ya, biasanya kalau ngeteh sore itu biasa kita konsumsi dengan makanan-makanan kecil. Kemudian dihidangkan di antara dua waktu makan, ya, kemudian disajikan pada acara khusus. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian kandungan kalori antara 100-200 sampai 200 kilokalori dan berfungsi sebagai makanan sumber kalori 200. Jadi misalnya kebutuhan kalori kalian itu sekitar 1.800. Nah, jadi 200-nya 100 sampai 200 itu bisa kalian peroleh dari makanan kecil. Dan 1.600 itu dari makanan yang lainnya kalian konsumsi. Nah, ini adalah pengaturan jadwal makan yang dimana di antara dua waktu makan ini ada makanan selingan. Nah, makanan selingan ini itulah berupa kudapan. Nah, kemudian ini makanan kecil, ya, di Indonesia biasa disebut dengan kudapan, ya. Kemudian biasanya bahan dasarnya berupa serealia. Kalau yang dari serealia apa misalnya? Yang di sekitar kita. Nah, jipang dari beras. Kemudian asaknya digoreng, ya, seperti misalnya pisang goreng, cucur, ya. Kemudian direbus. Yang sangat terkenal, onde-onde. Nah, onde-onde kan itu direbus, dibulat-bulatkan, kemudian dimasukkan dalam air yang sudah mendidih. Indikator masaknya pada saat sudah mengapung. Ya, kemudian dikukus. Nah, ini tadi dikukus roko-roko atau bahasa Indonesianya nagasari. Nah, nagasari, ya. Nah, ini dikukus. Kemudian dibakar. Yang dibakar itu apa? Contohnya? Apa? Nah, kudapan. Siapa yang dari selatan? Oh, pisang epe. Nah, pisang epe. Atau ada yang dari sagu. Siapa yang dari Sar kemudian mau menuju ke daerah Parepare? Nah, itu dange. Ini. Ada satu lagi yang sering kita konsumsi dan banyak juga di Kendari.
Hah? Apa? Beroncong. Ya kan? Ini beroncong. Ya kan? Kan dia dibakar. Dari beroncong coba kalian kembangkan. Di situ kan dia pakai tepung. Coba nanti bikin, mungkin pakai alternatif aneka rasa. Sama seperti dange. Dange itu sekarang bukan hanya rasa original, tetapi sudah ada keju, ya, ada coklat. Jadi semakin berkembang mengikuti tuntutan rasa yang diinginkan oleh konsumen. Ada banyak ide-ide yang bisa kita kembangkan dari satu jenis makanan. Nah, semoga kalian setelah mempelajari mata kuliah ini bisa mendapatkan ide untuk risetnya nanti, riset skripsinya nanti. Ya. Makanan kecil ada menurut bentuknya, ya, ada yang kecil, kemudian ada yang besar, kemudian ada yang berkuah. Ya, di sini ada contohnya masing-masing. Kemudian menurut rasa ada yang manis dan ada yang asin. Makanya biasa untuk tidak menseragamkan rasa, kalau misalnya kita menyusun snack box, ya, ini dipadukan antara yang manis dengan yang asin. Ya. Jadi tidak ideal, bukan aturan umum, ya, tetapi supaya dalam satu box itu tidak monoton rasanya, ya, sehingga ada yang manis, ada yang asin. Biasanya kan seperti itu. Kemudian menurut bahannya ada dari beras, arem-arem. Ini biasanya juga lemper. Tapi kalau lemper dari beras ketan, ya, kalau arem-arem itu biasanya dari beras makan biasa. Kemudian dari tepung beras. Jadi kalau ini dari bahan bakunya, ya. Kalau ini dari bahan intermediate, dari bahan setengah jadi dari beras. Ya, jadi ini tepung beras. Ini Nagasari. Kemudian ada perebusan, ya. Kemudian penggorengan. Jangan lapar ya. Kemudian kue bolu, ya. Nah, kemudian untuk pengenalan makanan kecil itu dapat dilakukan secara turun-temurun, ya, biasanya akan berpindah-pindah resep, ya. Nah, itulah gunanya setelah kalian belajar ini, kalian yang memberikan sentuhan berbeda dari makanan kecil tersebut. Dengan ilmu yang kalian dapatkan, kalian bisa mengembangkan. Entah itu dari bentuknya, entah itu dari rasanya, entah itu dari substitusi bahannya. Ya. Nah, kemudian dari sentuhan teknologi, misalnya kita berikan kemasan yang baik di situ. Yang tadinya hanya kemasan dengan bungkusan biasa, tetapi dengan adanya teknologi pengemasan, maka makanan atau kudapan itu bisa kelihatan lebih menarik dengan kemasan yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian untuk bahan dasarnya ini ada tepung terigu, ya. Kemudian ini tepung terigu yang perlu kalian perhatikan, ini adalah ada jenis tepung terigu berprotein rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau untuk membuat kue kering yang kita gunakan yang bagus adalah berprotein rendah karena dia akan menghasilkan tekstur yang renyah. Ya. Kemudian kalau untuk cake, misalnya kue bolu, itu kita menggunakan yang sedang. Nah, kalau untuk pembuatan roti, misalnya donat, apalagi roti goreng, roti pawa, kemudian panada, ya, itu kita gunakan protein tinggi. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini terkait dengan proses fermentasinya. Pada saat proses fermentasi, maka gluten, protein pada tepung terigu ini akan menangkap CO2 hasil dari proses pemecahan tepung terigu, karbohidrat yang terkandung pada tepung terigu. Semakin banyak, semakin tinggi protein yang ada pada tepung, semakin banyak terbentuk gluten, maka semakin banyak CO2 yang ditangkap. Semakin banyak CO2 yang ditangkap, maka semakin mengembang adonannya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Atau tepung tapioka, ya. Kemudian tepung sagu. Nah, ini kalau khas yang
ada di Kendari, Bagea. Nah ini bisa kalian jadikan penelitian. Bagea ini bisa diapakan? Dinutrifikasi dengan apa? Bagea ini. Tugas kalian, ya, silakan memilih salah satu makanan khas. Dalam hal ini adalah kudapan. Ibu kasih waktu 3 hari. Kemudian silakan Ketingnya mengumpulkan file tersebut, ya. Silakan dikerjakan secara per kelompok. Kemudian dikirimkan ke email ibu, ya. Nanti ibu kasih waktu 3 hari dari hari ini. Misalnya silakan Anda memilih salah satu jenis kudapan khas dari daerah kalian masing-masing, mewakili 1 orang dari kelompok tersebut untuk dibuat pengembangan resepnya. Entah itu kalian mau substitusi bahannya atau kalian mau meningkatkan nilai gizinya dari bahan lokal yang ada di daerah tersebut, ya. Silakan dibuat, dikembangkan resepnya, kemudian silakan diketik dengan rapi, ya, sesuai aturan dalam membuat makalah, sederhana saja, ya. Kemudian 3 hari dari sekarang silakan dikirimkan ke email ibu. Tolong ya untuk Ketingnya. Oke, ada yang bertanya sampai materi ini? Jika tidak ada, sebentar ibu share materinya. Silakan dibaca kembali. Jika misalnya di rumah membaca, kemudian ada yang tidak dipahami, silakan pertanyaannya dikirim ke Keting. Nanti Keting koordinasi pertanyaan teman-temannya untuk dikirim ke ibu, ya. Nanti pertemuan berikutnya ibu akan bahas pertanyaan tersebut, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan mencari ide-ide yang ada di sekeliling kalian untuk bisa dikembangkan menjadi produk makanan yang karakteristiknya lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.